Oh, pulanglah di kamar kecil ini tempat kita bersembunyi. Oh, kembalilah, suaramu masih jelas terdengar walau kau tak di sini. Ku hanya inginkan kamu pulanglah, ini hati yang menyesal tanpamu tak mampu ku sendiri. Maafkan diriku tak mampu, pulanglah. Pulanglah. Para lovers, hari ini podcast Heart to Heart ketemu dengan bintang tamu istimewa yang hari ini aku kembaran nih sama dia. Kalau kalian notice ya kan, bukan suara tentunya ya, bukan suara sih jauh. Ini dari ngomong aja udah false. Kalau ini ketawa aja udah merdu. Siapa lagi kalau bukan Kak Mario Giklau. Wah gila, ada ribuan orang di belakang nih yang nonton. 5.000 orang di belakang. Parah. Para lovers pasti nggak sabar pengen tahu ngapain sih Kak Mario main ke podcastnya Rezi Andria. Nah sebelumnya mungkin ada para lovers yang nggak ngerti atau siapa sih Kak Mario. Mungkin tahu suara tapi tidak tahu nama dan mukanya. Karena biasa jujur aku juga kalau nonton tuh lagu, ya? Betul di Suka YouTube lagunya, Music, Spotify. Iya, nah ini saatnya kita mengetahui sosok di belakang lagu-lagu itu. Perkenalkan diri Kak Mario. Halo teman-teman, ini panggilannya apa nih? Para lovers. Para lovers. Yes. Salam kenal, saya Mario Giklau dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbaru aku yang judulnya Pulanglah. Nice. Nah, jadi sebelum itu Kak, pengen tahu dikit deh, karena tadi Kak Mario udah spill single terbarunya itu tentang apa Kak? Pulanglah itu. Single terbaru Mario Pulanglah ini menceritakan tentang kerinduan yang besar, rasa penyesalan yang besar, ya bisa penyesalan, bisa rasa rindu, bisa jadi kayak waktu itu kalau kita nggak emosi aja kayaknya nggak putus ya gitu. Nggak putus. Jadi itu cerita tentang tekanan apa ya? Ini batin gitu ya? Maksudnya bisa, di refnya tuh lebih general juga sih, bisa rindu ke siapa aja sih, ke orang tua juga bisa, ke temen juga bisa, sahabat, mantan juga bisa. Dalam banget para lovers. Nah buat jangan, tenang ya. Nanti terakhir kita akan dengerin spill sedikit suaranya Kak Mario gitu. Tapi sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu. Kak Mario, by the way, jujur kami warga para lovers dan warga Paragram itu kita seneng banget Kak Mario kesini. Karena jujur kita tuh sering dengerin lagunya, terutama salah satu teman kita itu dia ngefans banget sama Kak karena lagunya itu relate gitu ya. Kadang kita nggak pernah tahu ya Kak, kata-kata itu mungkin kalau dari sisi Kak Mario itu dari musik. Betul. Nah, kenapa Kak Mario tiba-tiba mencipta atau memilih untuk di genre kegalauan ini? Iya, slow lah. Maksudnya lebih kayak ballad, betul. Mungkin karena awal mula deh gitu. Kok mutusin kayak ini oke nih gitu. Ballad itu Indonesia banget kayaknya. Teman-teman yang suka dengan lagu ballad, lagu galau itu kayaknya teman-teman Indonesia banget. Jadi Mario kayak dulu tuh bikin lagu malah nggak bisa yang bahagia-bahagia gitu. Oh iya? Iya, bikin lagu tuh justru yang galau kayak gitu. Dan Mario suka denger Bung Glenn kan. Apa? Kakak Glenn Fredly kan. Oh, Bung Glenn. Oke, iya. Emang lagu-lagu dia yang ngegiring Mario jadi ternyata lagu tuh sesimpel apapun itu kalau emang rasanya kuat ya nyampe gitu. Lagu pertama yang menurut Kak Mario, kayaknya ini nih apa ya? Ini kayaknya gue banget gitu. Maksudnya kayak
this is it gitu. Lagunya Mario? Iya, pokoknya lagu apapun, lagu kali, apapun sih. Kayak pertama kali nyanyi lagu apa, kok kayaknya deep ya, kok kayaknya gitu kan. Kadang kita suka ada titik gitu kan. Pertama kali Mario bikin lagu tuh judulnya Tuhan Jaga Dia. Itu single kedua kalau nggak salah. Dan itu pertama kali Mario nulis lagu sendiri untuk Mario sendiri. Iya. Merasa kayaknya gue pede nih rilisin lagu ini karena mulai sadar gitu loh. Lu sebenarnya bisa bikin lagu, akan diterima. Kok jangan, jadi kayak mendingan maju dulu deh gitu. Nah itu mendingan maju dulu daripada nggak dapet jawaban sama sekali gitu. Cakep lagi kata-kata hari ini tuh. Editor gitu berarti. Oke, jadi sebelum Kak Mario bilang oke, ini akhirnya memutuskan balet, tapi kan pasti ada momen sebelum yang aku tahu ya, mungkin correct me if I'm wrong gitu. Kan kakak The Voice ya awalnya. Awalnya oke, aku mau ikut itu tuh karena diri sendiri atau ada? Diri sendiri sih, karena emang suka nyanyi dari dulu. Dulu tuh Mario di Kupang. Oke. Dulu tuh Mario di Kupang, habis sekolah. Setahun lah main di luar, kerja, ngamen, narik angkot, kayak gitu-gitu. Terus dari SMP tuh emang suka nonton Idol dan lain-lain. Terus muncul The Voice ini yang waktu itu kan lucu, keren gitu. Coachnya muter dari kursi, gitu kan. Terus kayaknya gue pengen ikut deh. Jadi berangkatlah dari Kupang. Itu umur berapa? 16 tahun kalau nggak salah. Sendiri tuh? Sendiri. Orang tua support? Orang tua support. Atau ngumpet-ngumpet di belakang? Ngumpet sih, kan biasa gitu dari kan? bokap juga sih. Tiba-tiba nyampe Jakarta aja. Habis itu berangkat, nggak tahu Jakarta kayak gimana. Gila, keren banget. Sampai di bandara, langsung tuh ke Kemayoran tuh. Itu nggak ada temen di Jakarta atau siapa gitu Kak? Kayak oke, kayaknya nggak ada temen-temen. Nekat aja sendiri. Nekat aja. Saudara ada sih, saudara di Jakarta. Terus langsung ke Kemayoran, antri, sampai beres antri, beres audisi, kata dia tunggu 2 hari katanya gitu. Nanti ditelepon. 2 hari, oke, audisi. Ya, jadi 2 hari Mario stay di Jakarta. Habis itu ditelepon, lolos ke babak plan audition. Jadi lanjutlah dengan The Voice Indonesia ini. Lagu apa yang kakak bawain di situ? Lagu Love Somebody Michael Bolton. Waktu itu tuh. Dari ngomongnya aja kayaknya udah sangat relate gitu. Sebetulnya aku tahu juga lagunya. Jadi tuh kalau rasanya nggak ada, pasti nggak dapet. Betul. Ya, paham. Nah dari situ, akhirnya dipanggil, proses segala macam, akhirnya lolos sampai menang betul? Iya betul, aku juga 2016 kan Kak? Iya 2016 menang. Nah dari situ akhirnya prosesnya lebih mudah atau gimana tuh Kak? Ternyata beres dari pencarian bakat itu kan kita kadang kalau ego yang masih besar itu kita mendapatkan sesuatu yang besar kayak cepat puas gitu loh. Ya kan? Kena star syndrome juga nggak sih Kak sempet? Star syndrome sih enggak sih, lebih ke aku nggak punya peluru, nggak siapin peluru, karena terlalu malah cepat. terus cepat, tiba-tiba menang, banyak tawaran segala macam. Terus pelurunya nggak disiapin tuh, jadinya leha-leha, terus mikirnya besok ada lagi, besok ada lagi. Paham sih. Sebenarnya di saat menang itu adalah real berperangnya sebenarnya saat setelah menang sebenarnya. Jadi kalau kita ikut talent search dan lain-lain, dan entah lu juara 1, entah lu runner up, lu suara lu besar dan lain-lain, sebenarnya selesai dari situ itu batu loncatan yang kuat tuh buat lu lebih dari hati itu gitu sebenarnya. Kayaknya justru orang tuh baru notice di situ ya. Kayak ini dunia nyata nih gitu, perjuangannya penyanyi beneran gitu. Ditunggu album baru, single baru gitu, bukan nyanyiin lagu orang gitu ya. Nah, tadi kan kenapa milih ballads karena emang ngerasanya feel-nya di situ. Tapi pernah nggak nyoba, kalau yang sekarang kan yang kita tahu kan banyak yang teman-temannya kayak dari daerahnya Kak Mario sukanya ngebeat gitu. Tapi pernah ada nggak Kak iseng nyoba gitu? Kayak dari dulu ini gitu. Ada sih, Mario ada beberapa lagu yang kalau Afro ngebeat gitu. Ada. Mario
Terus Mario yang kayak nggak belet-belet terus, enggak. Oh enggak ya? Suka juga nyanyi. Tapi kayaknya yang gongnya yang belet ya Kak. Kayaknya hokinya di situ. Dan Kak Mario teh semata karenamu. Semata karenamu. Ya, nah itu gimana ceritanya Kak? Itu ciptaan Kak Mario atau? Ya betul. Semata karenamu tuh sebenarnya lagu yang proses penentunya Mario. Nah, iya. proses penentu Mario kayak dari dulu tuh Mario rilis single dan gak ada yang terdengar tapi nggak semeledak Semata Karenamu. Tapi gitu. kan Tuhan Jaga Dia, itu sebelumnya kan? Ya sebelumnya. Okay. Sebelumnya. Setelah Tuhan Jaga Dia rilis dan rilis, nggak ada yang gong gitu. Ya, kayak terus sampai kayak gue nulis aja gitu, nulis lagu buat orang aja gitu. Terus sampai challenge ke diri sendiri mau bikin 3 lagu. Bikin 3 lagu, kalau emang nggak ada yang naik, ya udah belakang layar nih. Jadi kayak penentuan nih ya. Penentuan nih. Kayak udah kalau enggak. Tiba-tiba, nah waktu itu tuh aku bikin 2 lagu yang ceritanya sama. Yang ceritanya bersinambungan lah. Terus itu kalau boleh dikasih tahu lagunya. Judulnya Tanpa Penjelasan dan Bertahan Untuk Pergi. Sebenarnya Semata Karenamu tuh nggak ada gitu. Oh gitu. Gak ada, justru gak ada itu kayak cadangan aja gitu kan? Nggak cadangan juga. Emang nggak ada? Nggak ada cadangan juga. Jadi waktu itu kita garap 2 lagu itu. Udah beres proses editing, mix mastering dan lain-lain. Terus ada waktu itu kan kita garap sendiri. Jadi ada teman-teman video, teman-teman audio. Kita lagi mixing dan di kontrakan tuh ada drummer Mario. Dia pulang beli susu buat anaknya. Dia singgah di kontrakan. Terus Mario preview lagu ini ke dia. 2 lagu yang itu tadi. Terus dia bilang, kayaknya kurang 1 lagu deh katanya gitu. Kayaknya 1 lagu lagi deh biar trilogi katanya gitu. Terus malam itu mikir, iya juga ya. Jadi malam itu langsung bikin, dapat lirik Malam Bantu Aku. Sama notnya, langsung lah ke-trigger untuk bikin sampai habis, sampai refnya. Refnya beres, langsung sampai subuh tuh kalau nggak salah. Bikin verse-nya, terus dikirim lagunya ke teman arranger namanya Pacek Ribo namanya. Dia bikin musik jam 1 siang tuh dia kirim balik musiknya, udah jadi dan seminggu itu kita proses si Semata Karenamu ini. Sampai benar-benar kan kita benar-benar kerja sendiri kan. Jadi semuanya mungkin capek atau seperti apa. Mungkin teman-teman kalau dengar di Spotify sama di YouTube tuh beda. Beda karena waktu Mario mixing lagu itu tuh entah kecapean kayak gimana, kegeser vokalnya. Oh gitu. Kegeser vokalnya. Jadi udah terlanjur pitching ke Spotify. Lagu udah naik, udah rilis semuanya, baru sadar kalau ternyata ada belok dikit. Ternyata ada salah dikit tuh di situ. Mungkin kalau dengar di Spotify sama YouTube, cocokin sama YouTube pasti beda-beda. Itulah proses terjadinya Semata Karenamu. Tapi itu jadi keunikan ya Kak. Jadi orang kalau yang pengen dengerin lagu, ada yang versi ini, versi itu jadi unik. Tapi nggak patut dicontoh. Karena itu tidak sengajaan para lovers. Karena itu bagian dari kelelahan. Tapi kalau sekarang kan suka gitu kan, tiba-tiba justru yang viral yang melewat dikit gitu. Iya. Tapi itu berarti cerita si Semata Karenamu itu cerita yang dari personalnya, karena pasti kadang kalau dari hati tuh suka nyampe dari lingkungan juga ke sih hati. itu. Lingkungan. Jadi bikin waktu lagu itu tuh jadi ada temen yang berantem gitu sama ceweknya karena ya itu menjadi sesuatu yang biasa kita lihat gitu di situ tuh di lingkungan kita tuh. Gitu. Kayak udah normal kalau mereka berantem masalahnya itu aja. Nah waktu malam itu ke-trigger bikin lagu galau yang lagu ketiga. Nah lihat ke orang itu, jadi kita tuh lagi bareng di base camp di kontrakan tuh gitu. Kayaknya terjadilah lagu tentang rasa posesif yang tinggi itu. Minta royalti nggak tuh dia? Kayaknya kalau kayak gitu-gitu biasanya langsung, wah itu cerita relate banget tuh Besti gitu. Nggak dapetnya 10% gitu. Tapi kalau kayak gitu izin gitu kan? Nggak apa-apa? Apa enggak? Maksudnya kayak gitu biasanya ada nggak sih? Enggak, itu tuh kan jatuhnya ini kan, apa namanya? POV aja gitu. Ya, kayak gitu loh.
Tapi mereka notice nggak pasangan itu? Harusnya notice. Harus, tapi nggak komen ya sama Mario. Kayak ini kayak cerita gue deh gitu kayak. Nah berarti Kak Mario itu termasuk pengamat ya? Itu bisa jadi something gitu. Karena kan ada nggak cerita musiknya yang memang dari personal? Banyak banget. Banyak Spill satu Kak. Pesan terakhir. Apa yang paling deep yang menurut Kakak ini gong gitu? Pesan terakhir. Pesan terakhir Lyodra itu. Oh itu pribadi. Kakak yang sebagai penulis lagu. Cukupnya Ziva. Oke, nice. Tapi ketika dinyanyiin orang lain ya kan? Ya, justru story aku tuh aku kasih ke orang. Oke. Ziva, cukup. Lyodra pesan terakhir. Kesha Tangin Usai. Wah, nice. Anggi Marito Tas Gampang Itu. Itu personal cerita dari oh nice. Lyodra tuh ada berapa tuh? Ada Tak Dianggap, Ego. Iya. Oke. Jadi kalau cerita Mario mah nggak akan dibawain sendiri. Nggak akan dibawain. Kayaknya jadi lebih nggak ini gitu ya. Malah nangis nanti takutnya. Oke, nah dari situ berarti kenapa Kakak memutuskan kayaknya nih mungkin dapat kuncinya gitu ya. Kadang kan kita kalau kayak aku contoh misalnya aku kan selain host podcast dan beauty gitu, aku kan juga makeup artist dan juga wardrobe stylist, dan di situ tuh aku punya campaign namanya Makeup for Healing. Jadi aku ngerasa makeup itu atau kita self love itu salah satu cara kita tuh buat healing. Kita nggak, maksudnya kayak oke, kita dandan, kita ngerasa cantik, itu kayaknya kita happy aja gitu rasanya tuh ngerasa gitu. Nah, Kak Mario ngerasa gitu nggak dengan ya menciptain lagu, dengan nyanyi? Sebenarnya iya sih, karena gue galau, gue cerita, gue masuk dong ke dunianya dirimu, terus ya kan? Tiba-tiba nyampe, nah itu berusaha tuh. jadi orang yang lagi merasakan kan, orang lagi empati, betul. Jadi kalau healing atau enggaknya sih pasti healing banget, karena kalau orang yang cerita itu lagi sakit hati, kita juga harus jadinya sakit kan, jadinya sakit. Jadi di saat nulis lagu butuh rasa sakit itu kan. Jadi lagunya punya jiwa sendiri gitu. Nah itu pernah nggak sih ngerasain Kakak kayak ketika ya ada yang nyampein Kak lagunya tuh ngebantu aku buat ini gitu, rasanya pernah nggak sih kayak ada yang datang tuh. Iya kan? Kak, lagu Kakak tuh bikin aku bisa sama-sama sama suami aku sampai hari ini katanya gitu. Sering sih rasanya. Kadang klien kenapa kan? Sampai ngundang kita karena alasannya itu. Iya gitu. kan, karena nggak tahu ya, ngobrol sama kamera itu rasanya juga kayak itu enak gitu, rasanya tuh dia dengerin, karena kadang nggak semua orang bisa ngedenger kan, iya kan? Mungkin itu salah satu kenapa bisa jadi musik dan lagu, karena itu nyampe ke otak ya, mungkin kita ngobrolnya bisa tiba-tiba jadi. Sih. Nah, aku tipe yang kayak rasa, terus mengamati, mencerna, makanya kayak oh ini orang maunya gini nih, orang ini rasanya lagi gini nih. Nah itu. Mungkin kayak peramal ya. Iya, lebih peramal, psikolog ya kan, nggak perlu sekolah ya, kita curhat aja sama Kak Mario nanti jadi lagu. Bener banget tuh. Bener. Nah dari situ berarti ini udah berapa tahun nih Kak? Pernah nggak sih dalam perjalanan hidupnya Kak Mario gitu ya, nggak mungkin dong naik terus ya gitu, pasti walaupun kita nyiptain lagu atau kita nyanyi dengan baik, pasti ada momen-momen kita lagi drop, betul. Pasti ada momen kita lagi jatuh gitu. Kalau aku banyak jatuhnya kayak. Tuh dia tuh. Gimana tuh Kak? Bisa tiba-tiba nggak jatuh aku lagi? beres balik ke The Voice tuh, The Voice kita Mario sendiri habis itu nggak produktif. Karena udah terlalu banyak schedule, terus jadi nikmatin apa yang ada, kayak nggak mikir gitu. Ini nggak selamanya di lu gitu. Ini nggak selamanya lu gapai. Pasti ada dropnya, dan gue nggak siap apa-apa untuk drop itu. Drop, lepas dari label, pas masih di label pun nggak produksi, nggak ada yang jalan karena mungkin nggak fokus ke situ kali. Sibuk dengan senang-senang, sibuk dengan nongkrong, main sana sini apa dunia macam. Ibu kota gitu ya Kak, dari yang Kupang datang ibu kota, bener. Wah indah semua nih gitu. Tiap hari, wah pokoknya apa kita kemana nih Besti gitu. Kayak gitu-gitu terus, dan buah dari itu ya ngedrop dengan gak siap apa-apa.
Tapi waktu itu mikirnya kayak, masa gue pulang sih gitu. Masa gue balik sih. Jadi beres dari label, udah tuh mulai jalan sendiri. Dari kecil kita ngonten apa namanya, cover. Mulai bikin channel baru, lemparnya itu cover. Apapun konten itu kita kerjain dengan temen-temen yang ini, masih yang ini. Tepuk tangan dulu, timnya hebat. Bertahan ya Kak. Dari situ kita ngonten, mulai adalah teman-teman yang suka dengan konten-konten kita bikin. Kita ngontrak satu rumah untuk bikin studio kecil-kecilan buat kita produksi. Nah itu mulai lagi tuh, mulai kembali. Habis itu kita bikin konten ngamen kayak gitu-gitu. Sampai sekarang nih Kak? Masih kontennya masih. Di YouTube? Di YouTube Mario. Nah tuh, para lovers kalau yang kepo, pengen tahu, betul. Follow. Karena kalau ya dari Mario sendiri kayak lu merantau ya lu fight gitu. Nggak bisa yang nanti juga bohong itu bohong. Nggak ada, mendingan kerja bola deh, karena jemput bola tuh di saat lu udah capek kejar, lu udah dapat bolanya baru bola ada di lu sendiri. Jangan nunggu ya. Jangan nunggu. Iya. Ya, walaupun kita terkenal apa ya, kalau bola nggak dijemput ya nggak dapat juga. Nah berarti dari situ titiknya adalah nggak bisa nih gue gini doang nih. Jadi ya udah pokoknya gue gas terus. Sampai bener-bener. Pernah nggak separah apa Kak? Separah apa? Wah parah banget. Waduh. Apa tuh? Jadi kita tuh pernah berlima. Makan Indomie sebungkus. Jadi kita tuh, apalagi waktu itu COVID kan. Oh iya, itu juga jarang ini ya, panggung apa semua. Itu mungkin kena ke semua musisi sih, dan menurut gue kayaknya gue hancur banget di situ. Sampai gue bilang ke teman-teman kalau kayaknya kalian balik aja dulu deh. Di sini nggak bisa nih kita kayak gini. Kalian akan sakit, lapar banget nih di sini. Nah, teman-teman pada nggak mau balik gitu. Ya kita bener-bener di situ pernah uang tuh tinggal 15.000. Dan itu belum tahu nih ke depannya ada kerjaan apa gitu ya Kak? Nah itu belum tahu ke depannya kerjaan apa. Dan itu yang balik lagi, lu udah sebagai pemenang The Voice, lu udah juara 1 di situ dan lu menyanyiakan itu dengan duniawimu. Nah itu buahnya gitu loh. Waktu itu gue punya uang 15.000. Beras tuh sekilo 11.500. Ingat banget gue. Itu kita di Bandung. Sisanya nih. Sisanya nih mau beli mie apa beli rokok. Itu dia tuh. Itu berat tuh kayak. Itu berat ya. Jadi waktu itu, jadi kata si Suban yang tadi yang baju putih, kata dia, beli rokok aja katanya. Karena dia butuh itu. Beli rokok aja katanya. Bareng. Nanti nasinya kita goreng aja. Oke. Iya bener sih. Nanti nasinya kita goreng. Sampai di rumah mau goreng nasi nggak ada bawang. Nah loh, terus gimana? Jadi kata si Suban, ada kunyit yuk katanya. Jadi nasi goreng lu jadi kuning. Jadi nasi tuh kalau udah digoreng, dia tuh kempes kan. Kayak nasi kuning gitu jadinya. Dia kempes kan, jadi dikit kan. Nah kita tuh ada berlima di sini. Jadi gue keluar dari studio, ke dapur, gue angkat wajannya, gue bagi sendok satu-satu, kita bawa wajannya ke studio. Makan rame-rame di situ. Ya Allah, jadi apa sekarang ngeliwet ya? Ngeriung ya kalau katanya orang sudah ya? Ya sampai sedrop itulah, tapi dari situ kayak ya belajar, lu nggak bisa setiap hari senang-senang gitu, karena banyak yang ada di samping yang mereka juga nggak mau lepas, mereka udah nyaman di sini, lu banyak tanggung jawab gitu loh. Jadi siapin peluru sebanyak mungkin mendingan tersisa daripada habis sebelum selesai gitu. Berarti Kak Mario beruntung juga ya, banyak support system yang selalu ada di saat itu. Kadang kita bisa lihat siapa yang ada siapa ya support system kita yang terbaik itu ya orang yang ada di saat kita lagi susah gitu. Karena samping saat susah, betul. Karena jujur zaman sekarang agak susah ya kita melihat orang yang mendapatkan hal itu susah. Betul sekali. Ketika kita happy sih banyak pasti orang-orang yang gini, tapi ketika kalau lagi happy mah
siapa aja. Tiba-tiba nyampe aja ya kan Kak. Nah berarti pelajaran hidup apa yang menurut Kak Mario tuh sampai titik ini bisa ngebuat Kak Mario tuh survive? Masih ada di sini di depan para lovers sharing bersama di podcast Satu Hal. Pelajaran hidup ya, pelajaran hidup jangan puas dengan apa yang ada sih. Iya. Jangan puas dengan apa yang ada. Itu tadi hargai mereka di sekitarmu. Karena terus berkarya dengan apa yang kamu punya gitu. Jangan tunggu alatnya bagus, jangan tunggu alatnya keren atau apa. Apa yang kamu punya bisa buat untuk berkarya kok. Yang penting coba dulu. Yang penting coba dulu. Yang penting maju dulu, yang penting bilang dulu. Dia jawab iya apa enggak mah. Nanti dulu kan? Iya benar ya, kayak Kak Mario, dia nekat dari NTT Kupang ke Jakarta tanpa punya saudara atau teman. Dia nekat menggapai impiannya. Tiba-tiba saudara punya saudara ada, tapi maksudnya nekat ke sana sendiri tuh oke, gue mau jadi penyanyi The Voice titik gitu ya. Jadi itu patut dicontoh para lovers karena jangan pernah menyerah dulu, yang penting mulai dulu. Berproses dulu. Nah, itu berapa tahun Kak prosesnya akhirnya kayak ini sekarang udah enak nih, lumayan nih gitu. Udah orang udah tahu. Berapa tahun tuh dari 2017 sampai 20. Berarti benar-benar after The Voice ya? Iya. Lumayan tuh. Lumayan tuh hampir 10 tahun ya, 2017 ke 2025. Oke. 2017, iya sampai 2025. Hampir 10 tahun. Nice. Keren sih. Tapi kayaknya kamera juga udah, aku ngeliatnya udah santai sih, udah happy aja ngejalaninnya, kayak yuk kita kemana yuk gitu ya. Jadi harus happy dong. Nah happy. Itu dia tuh. Karena kalau mau dipikirin mah wah itu malam aja. Itu mau tidur aja. Cipta lagu. Biar horor sendiri sama kepala kan. Nah kalau gitu sekarang berarti Kak Mario kasih dong mungkin apa ya sharingnya Kak Mario gitu sebagai seorang Mario yang mungkin ada para lovers yang mengidolakan atau menjadi inspirasi dari mereka gitu. Apa yang Kak Mario bisa sharing ke mereka gitu? Iya para lovers, terima kasih banyak buat yang sudah menikmati karya-karya Mario sampai hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Lagu-lagu Mario, entah lagu yang Mario sendiri, ciptaan Mario, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang berkarya di luar sana, berkarya terus. Sekarang tuh zamannya sosial media kalian yang bikin kalian bisa lebih besar lagi tanpa kayak dulu kan kita butuh label, kita butuh betul. apa. Sekarang kita produksi sendiri aja sudah bisa terdengar di teman-teman yang lain gitu loh. Betul. Jadi berkarya dengan apa yang kamu punya. Mungkin ini adalah hari Mario atau teman-teman yang lain, kedepannya adalah hari-hari kalian. Gak kuat deh dengarnya, karena itu biasanya ngomong dari pengalaman hidup sih para lovers ya. Iya. Oke Kak, sebagai penutup boleh nggak setel lagunya sedikit aja buat para lovers? Jadi mungkin mereka juga langsung nyari kuncinya tuh ya. Kunci Inggris. Iya kan? Tapi bener sih, maksudnya Kak Mario tuh kenapa stabil gitu di musik suara ballads gitu. Karena kan kalau dari sekarang kan fasenya lagi yang begitu gitu. Yang lagi joget-joget ya? Iya benar. Sempet juga sih yang nyari yang joget-joget atau bawain lagu yang joget-joget, tapi di tahun ini kemarin tuh Mario rilis lagu judulnya Balik Kanan. Itu afro-afroan, ada Kicip Mama sama Balik Kanan. Oke. Terus di dua lagu itu jadi patokan, udah cukup timur-timuran, balik lagi nih ke pop. Yang penting udah startnya sempat dari Pulanglah nyobain. ini. Pulanglah. Nih kayak gini nih. Buat teman-teman semua jangan lupa dengerin single terbaru Mario. Judulnya Pulanglah, udah ada di semua platform musik. Dan video klipnya udah ada di channel YouTube Mario. Ini dia. Sedikit ref, Pulanglah. Mario Geklau. Oh, pulanglah di kamar kecil ini tempat kita bersembunyi. Oh, kembalilah, suaramu masih jelas terdengar
Walau kau tak di sini, ku hanya inginkan kamu. Pulanglah, ini hati yang menyesal tanpamu. Tak mampu ku sendiri, maafkan diriku. Tak mampu, pulanglah. Pulanglah. Gila. Langsung kena ke hati para lovers. Ini bakal jadi viral sih. Ya Amin, sebulan amin, deh, amin. ya kan? Kita Amin, kasih amin. waktu aja sebulan. Karena kalau nyiptanya dari hati pasti nyampe ke hati. Aku juga percaya itu. Oke para lovers, sekian podcast Heart to Heart kita bersama dengan Kak Mario Geklau. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Semata karenamu dong Kak. Semata karenamu. Gitu Boleh, ya? boleh. Malam bantu aku untuk lukan dia. Bintang bantu aku untuk tenangkan dia. Dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu. Semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Terima kasih. Meleleh. Terima kasih.